dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Masih oke ya. Karena sekarang ini posisi rawan ya, situasinya sedang rawan. Jam yang rawan setelah makan siang biasanya. Nah, mudah-mudahan dengan hadiran narasumber kita pada kesempatan ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa segar kembali. Yang saya hormati Bapak narasumber, yaitu Bapak Kadis Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan terkait dengan sharing yang terkait dengan manajemen rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas mental atau psikotik di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan kami hormati Ibu Moderator, dan kami hormati Bapak sekalian di beberapa provinsi dan juga perwakilan dari rumah sakit SKD, juga ada dari dua teman Provinsi DKI Jakarta. Untuk siang hari ini biar nggak ngantuk, kita mungkin coba ya putar kembali ketika ada kunjungan Bu Menteri ke UPT kita yang ada di PSBL Cengkareng untuk inspirasi. Setelah itu nanti kami sampaikan materi dari saya sehingga Bapak Ibu dapat gambaran. Setelah itu kita sama-sama sharing ya, kemudian diskusi kita kerangka istilah bersama adalah nanti bersama kita bahas untuk brainstorming apa-apa mungkin di daerah yang sama-sama kita laksanakan ini, juga barangkali berbagi kalau ada kelebihan, kalau ada kekurangan berbagi untuk menutupi. Saya kira itu yang terbaik. Kita akan mulai mungkin lihat YouTube yang pernah ada. Ini adalah di panti kita PSBL 1 di Cengkareng yang kurang lebih dihuni sekitar total 800-an. Bahkan kalau bergabung 3 PSBL kita di sekitar waktu itu 2.467. Sekarang sudah berkurang juga. Alhamdulillah sebagian sudah sehat, sebagian kita sudah reunifikasi. Dari kunjungan Bu Menteri ini juga menginspirasikan banyak hal kekurangan dari kami dalam kerangka untuk bagaimana memperbaiki. Namun di sisi lain juga saya kira pelayanan kita cukup optimal dalam kerangka untuk memberikan asupan kepada para penyandang psikotik. Kepolisian maupun pekerja area-area lain kalau mereka nanti berat. Sebagian kami juga kembalikan ke daerah asal, banyak juga sebagian besar terkait 90% adalah bukan dari DKI. Kita mulai barangkali sementara tadi sudah refresh, mudah-mudahan tidak ngantuk. Kalau ngantuk, aduh Bapak Ibu sekalian, kalau masih ngantuk ya di kopi, ada kopi Bu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kami nggak lama paparan, mungkin sebentar, ya, 15 menit, kita bisa diskusi kaitannya mengenai manajemen rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas mental psikotik ya, di Provinsi DKI Jakarta. Karena kami ditugasi siang hari ini untuk memaparkan sebagai juga mungkin case yang ada di penanganan yang ada secara umum mungkin ya mengenai disabilitas secara fisik ini sudah paham Bapak Ibu sekalian, sudah di dalam peraturan perundangan. Disabilitas tubuh, ada disabilitas
penglihatan, pendengaran, dan disabilitas bicara di dalam konteks tataran secara umum. Ya. Di samping ada disabilitas mental atau psikotik, yang ketiga itu dua-duanya antara fisik dan mental, yang dinamakan disabilitas fisik dan mental atau tunaganda. Ini bisa juga diakibatkan karena kecelakaan, bisa juga diakibatkan karena bencana atau penyakit, atau memang bawaan dari lahir ini yang mungkin seperti ini diberikan di dalam peraturan perundangan. Dinas Sosial punya unit pelaksanaan teknis atau UPT, gitu yang dinamakan UPT PSBL. Ini di dalamnya nanti kita akan bentuk yang namanya laboratorium saintis atau namanya lab, gitu yang disifat umum, kumpulan para pakar, para ahli penanganan di bidangnya masing-masing. Nanti akan kita masukkan situ kolaboratif di dalam kerangka menuangkan semua ide-ide di dalam kerangka dokumentasi ini. Kalau ditangani satu ide, satu disiplin tidak mungkin, maka kolaborasi ini yang kita akan coba nanti yang beberapa pakar kita akan gabungkan di sana di lab ini. Kita inisiasi di tahun ini dan juga harus jalan di dalam kerangka untuk menemukan model penanganan psikotik secara komprehensif. Kita akan mencoba metode ini, metode yang baru nanti. Ada beberapa kapital selekta, kumpulan dari modal-modal dasar pemikiran para saintis, para ilmiawan, yang dari psikotik, dari psikiater, dari psikolog, dari dokter ahli kejiwaan dan seterusnya akan berkumpul di sana. Ditambah para spiritual yang ahli atau supranatural. Jadi kita akan coba gabungkan. Bahkan ada hipnoterapis, hipnotis, itu misalnya kita kembangkan. Coba kita akan gabung berkolaborasi menghasilkan sesuatu nanti ya, melalui seminar, melalui lokakarya, nanti juga melalui simposium di dalam ilmu kedokteran. Itu dengan seperti itu. Bahkan kita akan coba lakukan diseminasi sampai akhir itu. Setelah itu ketemu nanti kurikulum silabi. Kurikulum silabi ini yang cocok nanti bisa diterapkan di dalam model e-care misalnya. Nah, mudah-mudahan nanti ada hasil ini. Nah, ini kita sharing nanti. Apa yang kurang? Kok Bapak sudah mulai klinik? Enggak, bukan klinik. Ada spiritual, ada nanti supranatural, ada nanti para hipnoterapi atau hipnotis. Bukan seperti itu. Memang penanganannya harus komprehensif kepada bidangnya masing-masing. Kita kolaborasikan yang dulu tabu, sekarang kita akan buka. Secara empiris kita akan uji. Ketika nanti kita uji menjadi model inilah yang mungkin kita akan pakai. Tidak menutup kemungkinan mungkin di Jerman orang operasi tidak pakai obat bius, cukup dengan dihipnotis. Kamu tidur nyenyak, enak, udara dingin, ini langsung dioperasi, di saya selesai operasi, bangun kembali kamu sehat, segar, nggak ada masalah. Tapi di kita kan masih tabu untuk seperti itu. Nah, kita akan coba nanti untuk pengobatan yang seperti ini kita kolaborasikan dengan metode empiris yang lain sehingga masyarakat mau menerima. Ketika mau menerima jadi model kita kembangkan bersama, dan ini barangkali sebagai role model nanti pengembangan dari model-model ini. Itu yang kita mau sharing ke Bapak sekalian. Ini memang mengundang pro kontra. Kami sudah siap. Artinya sudah siap dicaci maki kalau memang itu dianggap klinik, tapi barangkali nanti ada solusi terbaik. Maka pemikiran kami inilah yang akan kita masukkan di dalam klaster. Nah, ilham seperti itu Pak, dari kami dicaci maki seperti itu oleh beberapa orang yang ahli, katanya merekrut paranormal tadi, menyembuhkan orang gila dengan gampang 1 jam sembuh. Nah, dengan itu kami punya pemikiran, oke, nanti ke depan saya akan kembangkan klaster, akan kembangkan metode di dalam penemukan model. Maka lahirlah ini laboratorium saintis untuk kumpul para pinter, para orang pinter, para ahli apa aja boleh masuk ke situ. Nah, ini mungkin pemikiran awal seperti ini. Nah, banyak nanti akan menyanggah mengenai klaster. Kalau secara akademik, klaster ini mungkin beda definisi operasionalnya dengan yang akan kita bangun.
Kami menghadapi fakta di lapangan. Kalau nanti akademisi mungkin hanya duduk karena literatur, nah nanti berbeda modelnya. Nah mudah-mudahan ini dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian sehingga ke depan akan jadi model. Kami bisa juga nanti berikutnya untuk mengetahui sampai sejauh mana model-model tadi, kita akan coba nanti ada monitoring evaluasi untuk menilai kelemahan kekurangan kita sehingga di kemudian hari dapat kita lakukan penjemuraan materi yang terkait dengan masing-masing disiplin ya secara holistik. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi metode yang bagus, akan menjadi kurikulum yang bisa diterapkan di dalam model penanganan daycare nanti ke depan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan Bu, nanti kita sharing bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Lilit Masgoro dari PSBL Kalamarta Sukabumi. Cuma yang tadi sangat menarik buat saya, dengan Bapak ada akan ada model baru itu pelayanan dengan paranormal, Pak. Jadi itu yang sangat menarik buat saya. Apakah di sini sudah ada payung hukumnya? Nanti kalau ada kesalahan dalam pengobatannya melalui paranormal itu bagaimana, yang melindunginya siapa, dan apa yang pertama akan diterapkannya di panti mana? Mungkin nanti kami juga akan mengetahuinya atau ikut belajar, ikut belajar juga, Pak ya. Begini Ibu, di DIY kami sudah mempunyai perkupaso. Itu ketika kembali ke masyarakat, ya kalau tidak ada kegiatan yang bisa untuk mencegah ketangguhan yang akan datang itu akan membuat mungkin akan dibasuh lagi begitu Ibu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih misalkan nanti di DIY ada uji coba itu, dan semoga itu bermanfaat untuk mendukung semua kegiatan yang ada di DIY tentang psikotik, apalagi mendukung untuk pergub yang sudah kami susun. Begitu Ibu, terima kasih. Saya Bagus Sutomo dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Menurut saya sih tadi niatan Bapak itu yang Mas Rohan itu niatannya baik, ingin mengatasi masalah, menyandang masalah disabilitas mental. Tapi kalau melibatkan pelaku supranatural, hipnoterapis, nah itu akan saya tentang habis-habisan. Nah terus lagi usul saya kalau bisa saya perluasan panti itu menjadi perhatian. Ya memang dengan keterbatasan saya maklum, tapi dalam jangka panjang harus juga dipikirkan pendekatan yang jauh lebih manusiawi dari itu. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih. Yang pertama, Bu Lilit, barangkali bisa kita sampaikan. Ketika tadi saya sampaikan bahwa ada laboratorium saintis tadi, gitu ya, itu kan yang dimaksudkan adalah perkumpulan para ahli, jadi kumpul di situ semua, berkolaborasi di dalam kerangka menemukan metodenya yang kita akan kolaborasikan. Jangan diambil sepotong supranatural, gitu, seolah-olah itu mendeterminasi dari total premis secara keseluruhan. Itu enggak. Karena metode ini akan kita coba ilmiahkan yang dalam arti kata bisa terukur secara empiris. Jadi kita ambil misalnya tadi, kalau ini kita kolaborasikan di dalam konsep untuk barangkali ya ada model nanti kajiannya, ada workshopnya, ada lokakarya, ada seminar, ada simposium, sampai implementasi yang terakhir adalah diseminasi. Itu model itu masuk di dalam satu wadah. Misalnya para praktisi tadi ahli, ya, itu disampaikan juga tatarannya kalau dia ahli hipnoterapi, model pengobatannya sampai sejauh mana? Bisa nggak di dalam konteks nanti lokakarya? Kan? Kalau memungkinkan metodenya bisa dipakai, kita akan pakai. Nah dalam penggodokan tadi kan ada beberapa ahli tadi kita sebutkan, ya. Bukan satu spiritual atau supranatural itu yang mendeterminasi, semuanya tidak. Kita kolaborasikan yang paling baik seperti apa. Jadi ada kedokterannya, juga ada
dari psikolognya, ada dari psikiatrinya, ada dari sosiolognya, ada juga dari praktisi-praktisi lain dalam rangka kita kolaborasi tadi penanganan. Baru disitulah digodok di dalam satu laboratorium. Setelah itu kita akan rumuskan bersama. Ini juga nggak gampang karena semua satu dengan yang lain akan bertentangan. Kolaborasi ini untuk jadikan resep nanti jadi kurikulum. Kurikulum ini asupannya. Yang ini sampai sejauh mana nanti tingkatan gradasi untuk bantu dalam untuk penyembuhan. Itu Bu ya, mungkin bisa kita jawab seperti itu. Terus apakah sudah ada payung hukumnya? Ya, saya katakan tidak sejauh yang jauh ke sana gitu kan, akan melegalkan supratolan bukan. Kita godok di dalam red tadi gitu ya, untuk mencapai ya, tingkatan kebersamaan kolaborasi tadi gitu ya, yang bisa terukur. Nah, terukur juga secara empiris juga kita akan bisa bersama. Ketika tidak ya barangkali ya susah juga orang menerima secara kewajaran. Yang kedua, Bu Esti, memang kalau kita coba di dalam kerangka untuk keterlibatan semua SKPD di semua provinsi hampir sama ya, barangkali tadi yang dari kementerian ada namanya POS ya, POS Rehabilitasi Sosial, itu memang ini inisiatif atau inovasi baru dari Kementerian Sosial, barangkali akan sambung juga dengan DKR kita gitu ya. Nah, DKR kita ini untuk khusus penyandang psikotik, hal-hal yang masih tingkatannya ringan akan bisa juga disembuhkan, belum sampai ke tingkatan yang akut. Ketika akut kita juga akan segera kirim ke RSKD atau rumah sakit ya daerah yang khusus untuk menangani masalah psikotik. Tahapannya adalah tahapan akhir di reunifikasi atau kembali kepada keluarganya. Yang selanjutnya itu kan yang harus diperhatikan, bagaimana sustainabilitas untuk pemberian obat. Ketika sudah total itu sembuh dan dia juga sudah diberikan asupan untuk memberikan keterampilan, mereka juga harus dibina di dalam kerangka untuk mengembangkan apa di dalam dirinya punya pemikiran untuk usaha. Nah, ini yang punya inisiatif adalah paling tidak dari keluarga besarnya. Yang kedua kita dorong dari pemerintah daerah. Yang ketiga syukur bagi ada dari dana-dana dekon ya yang mengenai untuk kemiskinan perkotaan atau apa atau UB atau UEP atau UB dan seterusnya. Ini bisa didorong ke sana di dalam kerangka untuk merangsang tumbuh bagaimana mereka bisa memiliki pekerjaan. Syukur bagi kalau keluarganya sudah menyiapkan pekerjaan sehingga sustainabilitas kedepan akan bisa terjaga dengan baik. Lanjut yang ke Pak Agus tadi ya. Barangkali ini Pak Agus kami juga harus saya sampaikan dari komunitas skizofrenia ya. Ya, nah saya paham maksudnya Bapak, saya paham gitu ya. Intinya gini, dan ini satu model yang kita akan kembangkan melalui laboratorium. Laboratorium sebuah wadah yang besar yang terdiri dari beberapa ahli, beberapa pakar yang kita akan godok dengan tataran tertentu. Kita juga punya metode. Paling tidak ada kerangka acuan, ada workshopnya, ada seminarnya, secara semuanya. Ketika itu mereka menuangkan ide dasar awal untuk secara komprehensif kita melahirkan kurikulum di penyelesaian panti maupun non panti. Inilah yang mungkin akan bisa terukur. Bukan berarti tidak menghilangkan kaidah-kaidah keilmiahan atau empiris. Ini tetap kita pada tataran itu. Maka kata supranatural tadi bukan mendeterminasi di dalam kerangka untuk laboratorium tadi. Berikutnya lagi masukan Pak Agus mengenai perluasan panti. Kami sudah sampaikan juga ke pimpinan perluasan panti ya, insya Allah bertahap nanti kita akan coba ya untuk utamanya kaitannya dengan panti-panti tertentu, pengembangan-pengembangan yang ada di luar. Namun demikian kalau untuk penyandang psikotik karena tingkat prevalensinya tinggi, bisa jadi nanti ada panti-panti yang lain kita juga akan kolaborasikan untuk sedikit banyak ruangan yang kita akan juga perlu.
Saya kira ini solusi yang kita capai untuk ke sana. Saya kira itu pun yang bisa kita jawab. Baik, mungkin waktu